Salam sejahtera saya ucapkan kepada pendengar atau penonton yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Saya Septinus Harefa akan membahas topik saya seputar Calvinisme, yaitu unconditional election yang tidak alkitabiah. Video ini saya buat untuk memenuhi tuntutan mata kuliah Misiologi 2 di Grave International Theological Seminary. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali bagi saya karena saya bisa berbagi kebenaran kepada para penonton sekalian, dan sekiranya ini bermanfaat bagi Anda semua. Langsung saja saya akan membahas sedikit apa itu unconditional election. Ya, apa itu unconditional election? Sesuai dengan pernyataan John Calvin bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak sama. Karena ada sebagian manusia yang Tuhan ciptakan dengan maksud diselamatkan atau masuk surga, dan ada sebagian yang diciptakan dengan maksud binasa atau masuk neraka. Dan ini sebenarnya jelas sekali di pengakuan iman Westminster kira-kira tahun 1646, bahwa di pasal 3 di sana dikatakan bahwa unconditional election ini sebenarnya mengalir dari penentuan Allah akan segala sesuatu. Jadi wajar sekali kalau misalkan Allah memilih sebagian manusia masuk surga dan sebagian masuk neraka, dan itu semuanya tanpa syarat. Jadi Allah memilih sebagian manusia diselamatkan dan sebagiannya binasa, itu tanpa melihat suatu kondisi atau suatu keadaan apapun di dalam diri manusia itu. Dan Calvinis berargumen bahwa manusia yang dipilih atau telah ditentukan oleh Tuhan, atau kita sebut orang pilihan atau kaum elect, itu semuanya berdasarkan penentuan Allah di dalam kekekalan. Dan sebenarnya ini sangat bertentangan sekali dengan pernyataan Alkitab. Kenapa? Bahwa Alkitab sama sekali tidak mengajarkan yang namanya unconditional election. Memang ada Alkitab mengajarkan election, tetapi bukan unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Mari kita lihat bahwa Alkitab mengajarkan bahwa pemilihan itu terjadi tepat sebelum dunia dijadikan. Itu tepat sebelum dunia dijadikan. Kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Jadi saya sudah langsung masukkan di sini bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi di sini jelas bahwa Allah memilih orang-orang percaya. Allah memilih kita, siapa sih di dalam Dia Allah memilih kita, orang-orang percaya sebelum dijadikan. Bukan berarti bahwa ini dipilih tanpa syarat. Nah, inilah yang disalah tafsirkan oleh Calvinis. Mereka berkata bahwa, nih, lihat, di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, Allah memilih sebelum dunia dijadikan, berarti tanpa syarat. No, di sini tidak dikatakan bahwa Allah memilih tanpa syarat. Hanya berkata bahwa pemilihan yang terjadi ialah sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena Allah itu adalah Maha Tahu. Karena Allah Maha Tahu, maka jelas Dia sangat tahu kondisi sebelum kondisi itu terjadi. Dia sangat tahu bahwa suatu saat atau di titik tertentu orang ini akan memilih menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan Allah menentukan dia sebagai orang pilihan, dan Allah menentukan di saat itu dia diselamatkan. Jadi bukan karena tanpa kondisi, karena tanpa ada sesuatu, tanpa ada keadaan sesuatu apapun di dalam diri Allah, ada syaratnya, yaitu iman.
Itu iman. Jadi di Efesus pasal 1:4 kita lihat bahwa pemilihan dalam Alkitab ini terjadi sebelum dunia dijadikan. Apalagi? Kedua, sebenarnya election yang Alkitabiah ialah berdasarkan prapengetahuan Allah. Kenapa? Seperti yang saya katakan bahwa di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dikatakan di sana bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Sebenarnya di sini ada kesalahannya. Rencana ini sebenarnya di sini adalah foreknowledge ya. Jadi prapengetahuan Allah di dalam bahasa aslinya ya. Prapengetahuan Allah. Jadi orang-orang yang dipilih itu semuanya sesuai dengan prapengetahuan Allah, berdasarkan prapengetahuan Allah. Jadi Allah sudah tahu jauh sebelum suatu kondisi itu terjadi. Jadi Allah sudah tahu, di titik tertentu bahwa si A akan beriman, si A akan menerima Yesus Kristus, dan pada saat itu karena Allah tahu dia akan percaya, maka dia diselamatkan. Nah, ini di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Sebenarnya kata dipilih di sini di dalam Roma pasal 8 ayat 29, jika kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya saya buka untuk kita dalam Alkitab. Di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29 tadi sebentar. Ya. Katanya sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ingat, dipilih di sini, kata dipilih di sini sebenarnya itu bukan dipilih, tapi diketahui. Ya, ini lihat di dalam King James, yaitu foreknow. Ya, foreknow ya. Jadi ini diketahui sebelumnya. Jadi sebab semua orang yang diketahui semula. Jadi itu yang ditentukan oleh Allah. Ditentukan untuk selamat, bahwa ada syarat, bukan tanpa syarat. Jelas di sini bahwa penentuan, bahwa pemilihan Allah itu berdasarkan prapengetahuan Allah. Ya, kembali kita ke layar kita, presentasi kita. Selain itu, karena di dalam Calvinis mengajarkan bahwa mereka katakan, lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 11 sampai 16. Di sana dikatakan bahwa, saya akan bacakan untuk kita karena saya sudah masukkan di dalam layar ya. Lihat bahwa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Di ayat sebelumnya, di ayat 11 katanya, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan yang diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan. Nah, Calvinis menafsirkan di sini bahwa, lihat, pemilihan yang dilakukan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Berarti tanpa syarat. Tidak. Bukan berarti kalau memang betul bahwa pemilihan yang dilakukan Allah yang diteguhkan adalah bukan berdasarkan perbuatan, tetapi bisa saja berdasarkan yang lain, yaitu bisa iman. Dan salah satu kesalahan Calvinis, mereka menyatakan bahwa iman itu adalah usaha manusia. Salah. Jelas di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 bahwa dikatakan di sana bahwa kita dilakukan karena usaha. Dan iman itu sebenarnya bukan suatu jasa manusia. Ibaratnya seorang yang sangat kaya, dia melihat seorang yang sangat miskin, dan karena dia sayang mengasihi orang miskin itu, dan dia memberi sebuah hadiah, memberikan sebuah hadiah, dan orang itu tinggal menerima. Apakah ketika hadiah itu diberikan kepada dia dan dia terima, menerima, dia terima, apakah di situ ada jasanya? Apakah dia bisa bermegah? Ini karena kehebatan saya, jadi makanya saya dapatkan ini. Bukan. Dia cuma menerima. Dasarnya adalah kasih karunia orang itu. Dan dia harus punya respon. Jadi sebenarnya election yang Alkitabiah itu, pemilihan dalam Alkitab itu adalah bukan berdasarkan perbuatan baik, melainkan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan ialah melalui Injil. Jadi melalui pemberitaan Injil. Jadi orang-orang yang mendengar, maka ketika mereka mendengar, mereka percaya, beriman. Jadi syaratnya adalah iman.
Ya, election di dalam Alkitab benar bahwa bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi melainkan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apa? Apa panggilan Tuhan? Yaitu Injil. Ketika Injil disampaikan, maka orang yang mendengar, orang yang mau menerima, dan saat itu percaya. Nah, itulah panggilan Tuhan, dan dia dipilih. Kenapa? Karena dia beriman, karena dia percaya dengan pemberitaan Injil, karena dia percaya dengan Injil itu. Itu yang benar di dalam Alkitab. Dan kita lihat bahwa sebenarnya di dalam Alkitab ini iman itu secara konsisten sangat dikontraskan dengan perbuatan. Mari kita lihat di dalam Roma, dan dalam Roma pasal 4 ayat 5. Di sini dikatakan bahwa tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, di sini sangat jelas sekali kontras antara iman dan perbuatan. Jadi, sehingga pemilihan pun tidak bisa didasarkan pada perbuatan, tetapi sesuai dengan ayat ini bisa didasarkan pada iman. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa Alkitab mengatakan pemilihan ini didasarkan pada rencana atau berdasarkan prapengetahuan Allah dan pada panggilan Allah, yaitu melalui Injil tadi. Dan ini konsisten ya, konsisten dengan panggilan dalam Injil bagi manusia untuk percaya. Karena di dalam Alkitab sering kita lihat ayat-ayat yang menyatakan tuntutan supaya manusia percaya. Percayalah, percayalah. Nah, mungkin kalau Anda melihat dalam membaca Alkitab bahwa banyak tuntutan di dalam Alkitab untuk manusia supaya percaya. Dan jika kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat keempat tadi ya, yang dari awal tadi, di sini jelas bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kok bisa di dalam Yesus Kristus kita dipilih? Sebenarnya apa? Dan pertanyaannya bagi kita, bagaimana seseorang bisa berada di dalam Kristus? Seperti apa? Mungkin bertanya-tanya. Jadi Alkitab tidak membuat kita bingung, karena mari kita lihat di dalam Filipi. Jelas seseorang bisa di dalam Kristus. Jelas di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ingat, bukan usaha, bukan karena kebenaran kita, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Berada di dalam Yesus Kristus karena percaya. Jadi, dengan kata lain, manusia dipilih sebelum dunia dijadikan berdasarkan prapengetahuan Allah tentang suatu kondisi, yaitu berada di dalam Yesus Kristus. Dan ini sangat jelas sekali menentang unconditional election, bahwa manusia sudah ditentukan dari semula, sebagian masuk surga dan sebagiannya binasa tanpa syarat. Saudara, bukan. Tadi saya sudah jelaskan beberapa ayat bahwa ini semua ada syaratnya, yaitu percaya, beriman di dalam Yesus Kristus, berada di dalam Yesus Kristus. Efesus pasal 1 ayat 4 tadi, berada di dalam Dia. Allah memilih kita karena kita berada di dalam Dia, dan berada di dalam Dia yaitu dengan percaya. Jadi pemilihan Allah ada syaratnya, yaitu percaya. Dan ini membawa kita kepada konsekuensi logis selanjutnya, yaitu mengapa kita menolak unconditional election ini. Kenapa kita menolak unconditional election? Yang pertama, bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan unconditional election, ya, seperti yang kita katakan. Alkitab mengajarkan election, tapi tidak unconditional election. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa
unconditional election ini melawan Alkitab bahwa keselamatan bersyarat. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa di dalam Alkitab jelas bahwa keselamatan itu bersyarat. Jikalau keselamatan bersyarat, maka yang berhubungan keselamatan seperti election atau pemilihan itu harus bersyarat juga. Mungkin Calvinis berkata bahwa keselamatan itu bersyarat menurut iman, tapi election tidak. Oh, bukan saudara. Ingat, mengenai keselamatan, jikalau keselamatan bersyarat, maka pemilihan juga harus bersyarat karena ini menyangkut kepada keselamatan. Yang kedua, kenapa kita menolak unconditional election? Itu karena unconditional election ini salah menggambarkan pribadi Allah yang Maha Kasih. Sederhananya begini. Bagaimana mungkin Allah bisa dikatakan Maha Kasih jikalau dia hanya mengasihi sebagian orang? Sebagian dipilih masuk surga, tetapi sebagiannya dibiarkan binasa di dalam neraka. Demikian. Itulah konsekuensinya jikalau kita menerima unconditional election. Dan ini melanjutkan bahwa unconditional election sebenarnya menentang Alkitab bahwa Allah ingin semua orang diselamatkan. Jikalau Allah itu Maha Kasih, maka pastinya Allah ingin semua orang diselamatkan. Jelas, mari kita lihat saudara, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Ya, saya bacakan untuk kita 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa, tetapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sangat ingin semuanya diselamatkan, bukan sebagian. Sangat berbeda, sangat kontras dengan ajaran Calvinis bahwa Tuhan hanya menyelamatkan sebagian saja. Lihat ini, jelas dalam Alkitab diajarkan bahwa Tuhan ingin semua diselamatkan. Bahkan jangan sampai ada yang binasa. Jangan sampai ada yang binasa. Dia ingin, dan ini jelas di sini ada syaratnya. Bertobat. Jikalau semua orang ingin diselamatkan, itu harus bertobat syaratnya. Jelas seperti yang saya katakan tadi bahwa keselamatan itu bersyarat dan harusnya election juga harus bersyarat. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, ya, saya baca untuk kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan ingin menghendaki, ya, ini ya, dari ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang semua diselamatkan. Tuhan ingin itu, bukan sebagian. Dan itu membuktikan bahwa Ia sungguh Maha Kasih. Dan jelas unconditional election menentang hal ini. Makanya unconditional election ini jelas tidak alkitabiah. Dan apa akibatnya? Apa dampak kepada kita jikalau kita menerima unconditional election ini? Yaitu, jikalau misalkan election itu atau pemilihan itu tanpa syarat, maka reprobasi juga tanpa syarat. Oh, misalkan Calvinis kan berkata begini, oh, Tuhan memilih sebagian orang, orang pilihan ya, sebagian orang untuk diselamatkan tanpa syarat, tapi yang lain tidak. Oh, yang lainnya dibiarkan begitu saja. Oh, bukan seperti demikian. Jikalau misalkan Tuhan memilih tanpa syarat, maka Tuhan mereprobasi sebagiannya itu yang tidak dipilih, itu juga tanpa syarat sebenarnya. Itulah yang terjadi, itulah efek dari unconditional election. Dan ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Dan yang awalnya sama di hadapan Tuhan, semuanya sama. Oh, sekarang ada perbedaan, ada sistem kasta rohani. Dan apa akibatnya? Jadi terjadi pemilihan yang acak. Oh, sembarangan saja dipilih. Dan suatu tentangan bagi orang Calvinis tidak bisa meyakinkan diri apakah dia orang pilihan atau tidak. Dan
Jikalau seperti demikian, jikalau misalkan unconditional election, maka Alkitab harus dibaca sesuai dengan perspektif Calvinis. Jadi semua ayat-ayat yang menyatakan Tuhan ingin semua orang diselamatkan, Tuhan ingin semua manusia jangan ada yang binasa, Tuhan menebus semua orang, itu semua harus diubah menjadi Tuhan menebus hanya orang pilihan saja, atau Tuhan hanya datang kepada umatnya saja, atau misalkan dalam 1 Yohanes itu kepada dunia orang pilihan. Jadi semuanya harus dibaca sesuai dengan perspektif Calvinis. Jadi ini sangat fatal sekali doktrine unconditional election. Dengan pemaparan saya yang singkat ini, semoga pendengar sekalian dapat mengerti dan Maranatha.